Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, baik kita menghadap Tuhan, minta pertolongan biarlah pemberitaan firman dapat berjalan dengan baik dan kita semua dapat memahami isi dan maksud dari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan yang baik, memberikan kami napas hidup, sehingga sebagai ucapan syukur kami pada sore ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu, yang akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa di dalam sorga, sebelumnya kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, urapi kami semua Bapa, baik kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi mengambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kuat menjalani kehidupan kami Bapa. Bapa, kami juga bawa kepadamu Tuhan, buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Engkau urapi Tuhan, berikan hikmat akal budi, biar dapat memberitakan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya hati kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa ini Bapa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Ya, kembali kita diberikan kesempatan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di bawah judul Keluh Kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak akan berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Firman Tuhan. Amin. Sedemikian jauh
pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita dibawa judul tema renungan harian Toraya atau Rehat, diberi judul Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, atau kalau bahasa Toranya Pak Tenduan Napuang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita tadi rupanya Nabi Yeremia sedang mengalami pergumulan ya. Pergumulan yang sangat menekan batinnya. Bacaan kita menceritakan tentang keluh kesah Nabi Yeremia bahwa di saat bersemangat melaksanakan tugas panggilannya justru yang didapat adalah celah dan cemooh, dari itu di ayat yang ke-8 ya. Sebaliknya ia hendak berhenti dari tugas panggilannya. Ya. Namun dalam hatinya ada api yang menyala-nyala yang terkurung dalam tulang-tulangnya. Walaupun Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya, bukan berarti dia putus asa, tetapi sebaliknya ada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan akan senantiasa menyertai Nabi Yeremia sebagai pahlawan yang gagah. Di ayat yang 11. Yeremia begitu yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan dia akan tetap memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin melalui kesempatan malam hari ini saya juga sedikit sharing ya pengalaman pribadi tentang pertolongan Tuhan ya. Kebetulan beberapa waktu belakangan ini ketika mempersiapkan bahan renungan ini saya tertegun ya mendalami judul bacaan kita malam hari ini tentang pertolongan Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengetahui ketika mendapat kabar dari salah seorang rekan adik terkasih bahwa adik sementara dirujuk ke rumah sakit. Kemudian saya menemui di rumah sakit. Setelah saya tiba di rumah sakit, ternyata di rumah sakit tinggal satu orang rekan almarhum adik yang menemani di sana ya. Kemudian setelah saya tiba, karena mungkin kelelahan ya teman adik yang menjaga di rumah sakit, kemudian saya mempersilahkan untuk pulang beristirahat. Nah, ketika di rumah sakit, saya merasa karena kebetulan keluarga jauh dan belum sempat menghubungi, saya sempat bertanya-tanya dalam hati harus minta tolong kepada siapa gitu ya. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan kuatkan dan bukakan jalan untuk bisa mengurus adik terkasih di rumah sakit. Nah, tidak berhenti di situ, ketika tahap demi tahap dilalui di proses di rumah sakit, 1 hari berlalu, hari yang kedua adik terkasih mengalami koma. Di situ masih orang tua masih dalam rencana perjalanan ke Jakarta karena harus mengurus tes swab dan segala macam, dan kebetulan saya juga masih sendiri di rumah sakit dan saya bergumul semoga Tuhan senantiasa menolong proses di rumah sakit, karena mengurus pasien di rumah sakit dalam posisi seorang diri ya gimana rasanya ya Bapak Ibu, harus mengurus ke sana administrasi dan mencarikan makan seperti itu ya. Tapi saya senantiasa berdoa, yakin pertolongan Tuhan. Kemudian tiba saatnya adik koma untuk yang kedua kalinya, dan di situ terlihat sangat berat ya kondisinya. Nah, di situ saya sangat tertekan di saat-saat seperti itu, merasa sangat ini karena seorang diri ya,
orang tua juga masih dalam perjalanan dari Palopo ke Makassar, dan ada beberapa keluarga yang masih dalam perjalanan. Tetapi karena Tuhan ini berkata lain, dan adik dipanggil Tuhan, kemudian di situ saya merasa sangat gelap ya, apa ya, dalam kesendirian mengurus adik. Dalam hati saya satu, bagaimana caranya ini mengurus adik supaya bisa dihantarkan untuk kembali ke kampung halaman, karena sesuai pesan terakhir almarhum adik. Nah, di situ saya juga sempat ini dengan pihak rumah sakit ya, karena sesuai surat berita acara ada yang ditandatangani di rumah sakit waktu itu, kalau ternyata hasil tesnya positif negatif, terpaksa ya harus keluarga merelakan untuk dimakamkan secara protokol kesehatan. Tetapi puji Tuhan waktu itu hasilnya negatif ya, dengan 2 kali tes PCR hasilnya negatif. Itu saya selalu bergumul dengan Tuhan. Tuhan, tolong bantu proses ini agar adik Rakasih bisa saya bawa ke kampung halaman. Proses demi proses saya lalui untuk mengurus jenazah almarhum adik Rakasih. Puji Tuhan, meskipun ada banyak kendala-kendala di pengurusan dan segala macam, tapi ya puji Tuhan bisa lancar dan mendapatkan segala fasilitas untuk mengantarkan adik Rakasih ke kampung halaman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya merasakan sangat besar pertolongan Tuhan, seperti bahan renungan kita malam hari ini tentang pertolongan Tuhan ya. Saya sangat merasakan. Kemudian satu lagi kesaksian saya, setelah merencanakan untuk kembali kemarin dari Palopo ke Jakarta, saya sudah ambil tiket tanggal 9. Kemudian saya tes swab lagi, swab antigen. Ya, Tuhan berkata lain lagi. Saya dites dan hasilnya positif. Ya, saya bergumul lagi, Tuhan, ini sekali lagi saya minta pertolongan Tuhan supaya bisa melewati masa isolasi ini ya. Terasa sangat berat karena beban sebelumnya masih dalam kondisi berduka. Kemudian setelah merencanakan untuk kembali ke Jakarta untuk kembali beraktivitas, ada maksud Tuhan lagi gitu. Saya dinyatakan positif melalui hasil swab antigen. Nah, setelah melalui masa isolasi 14 hari, tadi saya melakukan tes lagi dan puji Tuhan hari ini hasil PCR-nya negatif ya, dan tadi sudah mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit untuk bisa melakukan perjalanan untuk mengambil tiket pesawat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya menyaksikan betapa besar pertolongan Tuhan kepada saya secara pribadi dan juga kepada keluarga ya. Sesuai dengan pembacaan kita dari Yeremia tadi, mungkin sedikit tentang pergumulan tentang keyakinan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa seberat apapun, sebesar apapun masalah yang kita alami, kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, pasti akan ada, senantiasa ada jalan untuk kita lalui. Ya, mungkin sedemikian jauh perenungan kita. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga pasti banyak kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang dialami dalam kehidupan pribadi masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih Bapak Noel, bagaimana menyaksikan pertolongan Tuhan, bahwa Nabi Yeremia juga
bergumul tentang tugas tanggung jawabnya sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi dia melihat bagaimana kuasa Tuhan berlaku atasnya menjadi seorang pemimpin, mendampingi umat, memberikan penguatan kepada umat di tengah-tengah pergumulan yang hebat dialami oleh orang Israel. Dan juga sekaligus menjadi kesaksian dari hambanya Penatua Elman Pangalinan, bagaimana melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang mungkin bagi orang lain itu sulit untuk dilewati, tetapi dengan kuasa Tuhan semuanya boleh dijalani ya. Jadi banyak hal di luar dugaan ya. Jadi yang disampaikan Papa Anuel tadi, bagaimana membawa jenazah adik terkasih dari Jakarta ke Palopo, semuanya boleh dilancarkan dalam situasi pandemi pada saat ini. Juga proses pemakaman di sana boleh berjalan dengan baik, keluarga diberikan kekuatan, penghiburan dari Tuhan lewat jemaat, lewat keluarga besar, juga dalam situasi pandemi saat ini. Dan satu harapan yang luar biasa untuk kita, kondisi Bapak Ibu Saudara-saudara kita yang ada saat ini, bahwa harapan inilah yang mestinya terus disuarakan untuk kemudian mengimbangi informasi-informasi yang seolah kena COVID itu sudah tidak ada harapan. Saya selalu berulang mengatakan bahwa pemali tumate kita panalan di atunna, pemali duka tutuo kenanalan di miatunna lamate. Nah, supaya kita kemudian terus bahwa ada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bahwa fisik memang akan mati, tetapi dalam kedatangan Kristus yang kedua kita akan dibangkitkan kembali untuk menjadi ahli waris dari kerajaan Allah sebagai anak-anak Tuhan yang setia beriman kepada Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah kondisi-kondisi yang membuat kita khawatir, takut saat ini, sekali lagi dari Papa Anuel bahwa mari kita terus menyaksikan pertolongan Tuhan dan juga kita melakukan bagian-bagian kita, paling tidak berusaha untuk menjaga diri, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi bahwa sekalipun kita sudah menjaga diri dengan baik dan masalah-masalah terus menghantam kita, ya tetaplah berpengharapan, semangat menjalani kehidupan. Tuhan menolong kita. Terima kasih hambanya, Papa Anuel. Tuhan memberkati juga dalam proses kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai imam di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, juga di tengah-tengah jemaat. Kiranya boleh dalam perjalanan dilindungi Tuhan, boleh sampai dengan selamat dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa, sebenarnya bagian Papa Anuel, tapi saya akan berdoa untuk doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk setiap pertolongan Tuhan bagi kami. Bahwa kami boleh berjalan apapun bentuk kehidupan yang kami alami saat ini. Ketika kami boleh ada berkumpul pada malam hari ini, sekalipun lewat virtual, ibadah online, tapi kami percaya bahwa inilah yang bisa kami lakukan dan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami lewat ibadah malam keluarga. Terima kasih Tuhan, jarak, tempat tidak menghalangi kami untuk bersekutu. Hamba-Mu, Penatua Elman Pangalinan, dari Palopo, Sulawesi Selatan, boleh melayani kami yang ada di Pulau Jawa. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkembangan teknologi yang luar biasa. Boleh kami nikmati, jadikan alat untuk bersama-sama menyembah Tuhan, membangun persekutuan. Berkati hamba-Mu Tuhan, beberapa waktu yang lalu dalam duka yang mendalam karena kehilangan adik dari tengah-tengah keluarga, meninggalkan keluarga jemaat.
Tetapi kami percaya bahwa kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah menjadi hal yang berharga karena Kristus telah mati dan bangkit untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Dan dengan iman pengharapan kepada kebangkitan itu, kebangkitan Kristus, kami percaya bahwa kami juga akan dibangkitkan ketika Kristus datang kedua kalinya, dan kami akan duduk bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya. Tuhan berkati dalam setiap rencana untuk kembali ke Jakarta, melaksanakan tugas tanggung jawab. Tuhan sertai, Tuhan tolong, sehingga boleh terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dan kami percaya bahwa selalu ada harapan. Dan biarlah boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga dengan sukacita, terus menikmati pertolongan Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami terus berdoa untuk semua keluarga kami di Sukabumi. Beberapa keluarga dalam kelemahan tubuh. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan mereka, memberi mereka semangat untuk terus berjuang menikmati kehidupan di dunia ini. Dan pada akhirnya ketika Tuhan memanggil setiap kami, kami pun menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Hidup dan mati kami berharga di mata Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk semua proses pemulihan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh. Baik pemulihan di rumah sakit, pendampingan dari rumah sakit, dari dokter, perawat, obat-obatan yang dikonsumsi, segala doa, dukungan semangat dari keluarga, kiranya dijadikan oleh Tuhan menjadi saluran kekuatan, kesembuhan, pemulihan bagi orang tua saudara-saudara kami dalam pergumulan karena sakit. Kami terus berdoa untuk orang tua kami, Opa Esar, Oma Esar, dan juga Oma Ledi, saudara kami Tinus. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan terus berikan sukacita bagi mereka untuk segala penyertaan Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan dinyatakan bagi orang tua kami. Adolfina, Opa Sani, Opa Kala, Nenek Berta. Tuhan terus berikan semangat dalam menjalani usia lanjut, sehingga mereka terus menikmati sukacita bersama dengan anak cucu, keluarga besar yang Tuhan karuniakan. Untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, kuliah, dan yang sudah bekerja, Tuhan perlengkapi anak-anak kami, sehingga menjadi harapan yang besar di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Banyak anak-anak kami yang jauh dari keluarga karena pekerjaan, karena keluarga. Tuhan menaungi mereka, Tuhan melindungi mereka, menolong mereka sebagaimana Tuhan melindungi, menjaga kami, orang tuanya atau keluarga besarnya yang ada di Sukabumi. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Berikan semangat, berikan kekuatan, kesehatan, untuk menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat, Bapak Presiden, para pemimpin-pemimpin daerah, Tuhan menolong mereka. TNI Polri, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk terus menjaga keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, gereja Toraja dan semua gereja, Tuhan kiranya memberikan semangat dalam mengangkat pelayanan, menjadi alat Tuhan untuk terus memberikan, mengabarkan kabar sukacita kerajaan Allah, kerajaan sorga di dalam Kristus Yesus. Bapa dalam sorga, seluruh aktivitas jemaat-Mu Tuhan, Tuhan perlengkapi mereka untuk bekerja dengan semangat sebagai bagian untuk menjadi berkat bagi banyak orang di lingkungan kerja dan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan,
seluruh kehidupan kami. Kami terus percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Selamat malam, Bang Melo. Bang Melo, terima kasih kebersamaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bang Melo.